Aku beri satu permintaan. Kalau kamu di posisi ini, kekuatan super apa yang akan kamu minta? Kalau saya ingin punya penglihatan sinar X. Jika kamu bisa melihat menembus manusia, itu keren sekali kan? Tapi saya ragu apa Om Jin bisa memberi mata saya pandangan sinar X. Bagaimanapun, semua ini tentang fisika. Di dalam mesin fluoroskopi yang melihat menembus tubuhmu seolah itu kaca, terdapat tabung Crookes. Crookes adalah sebuah perangkat dengan dua konduktor logam penghantar arus elektroda. Katoda terpasang pada sumber gelombang bermuatan negatif, sementara anoda terpasang pada sumber bermuatan positif. Elektron bermuatan negatif yang berasal dari katoda bertambah cepat dan menabrak anoda bermuatan positif. Ini menyebabkan elektron tertarik ke atas dengan tajam. Hasilnya muncul sinar X. Sesederhana itu. Elektron sinar X yang bergerak menembus sebuah material bisa berdifusi atau terserap, membuat gerakannya melambat. Makin padat bahan yang ditembus, makin lambat gerakannya. Oleh sebab itu, tulang manusia yang keras karena kandungan kalsiumnya membuat laju sinar X lebih lambat daripada jaringan lunak yang mengandung 70% air. Sedangkan udara tidak memberi hambatan pada sinar X. Perjalanan sinar X menembus jaringan tercetak di atas plat film dalam bentuk citra bayangan dengan intensitas berbeda. Makin padat jaringan, makin intens warna pada plat tersebut. Warna putih untuk tulang, abu-abu untuk jaringan lunak, dan hitam untuk udara. Bahkan gambar yang dihasilkan oleh sinar X merupakan negatif foto, sehingga area yang lebih terang disebut bayangan. Jika paru-paru sehat yang penuh dengan udara terlihat berwarna hitam pada hasil sinar X, area yang membengkak akibat pneumonia akan terlihat lebih terang. Tapi, dokter akan menyebutnya sebagai bayangan. 100 tahun lalu, bayangan untuk bisa melihat menembus tubuh manusia terdengar gila bagi para ilmuwan dan dokter. Bahkan, penemu sinar X, seorang fisikawan asal Jerman bernama Wilhelm Röntgen, menemukannya secara kebetulan. Pada 8 November 1895, Röntgen berada di laboratoriumnya hingga larut malam. Saat hendak meninggalkan lab dan mematikan lampu serta semua peralatan, dia menyadari sebuah botol berisi cairan transparan di pojok ruangan mulai mengeluarkan warna hijau. Röntgen sadar, dia lupa menutup tabung vakum. Setelah dia mematikannya, cahayanya menghilang. Dia tertarik dengan efek yang tak biasa ini dan mulai meneliti penemuan yang tak disengaja ini. Karena botol itu berada di pojok yang berseberangan dengan tabung, artinya tabung itu mengeluarkan sinar yang tak terlihat. Untuk mengecek kualitasnya, Röntgen menaruh beberapa benda yang berbeda di depannya, mulai dari selembar kertas, kardus, kaca, sampai papan. Sinar itu bisa menembus semua bahan tanpa masalah. Tapi ketika menaruh kotak berisi logam berat, Röntgen melihat siluet yang tampak jelas di dinding. Dia mendekat dan tangannya tak sengaja tersorot sinar aneh itu. Röntgen terkejut atas apa yang dia lihat. Dia melihat bayangan tangan dan tulangnya. Dia benar-benar melihat menembus tangannya. Untuk merekam efek sinar X, Röntgen menambahkan pelat film pada alatnya dan beberapa hari kemudian, penemuannya yang tidak disengaja itu berhasil membuat foto sinar X pertama dalam sejarah. Itu adalah gambar tangan istrinya, Bertha. Röntgen menyadari dia telah menemukan sinar baru yang tak terlihat oleh mata manusia, tapi dapat menerangi apapun. Dia menyebutnya sinar X. Namun dia tak menganggap dirinya jenius setelah itu. Saat ditawari untuk mencatatkan hak paten, dia tertawa. Dia sangat skeptis terhadap sinar X karena dia tak bisa melihat manfaatnya. Dia terus bereksperimen dan menaruh berbagai materi di bawah sorotan sinar X. Saat itulah dia menemukan bahwa timbal adalah satu-satunya bahan yang tak bisa ditembus oleh sinar X sedikit pun. Itu sebabnya kita masih menggunakan timbal untuk melindungi tubuh dari radiasi. Terlepas dari sikapnya terhadap penemuannya, penemuan tersebut menjadi sensasi di komunitas ilmiah dan satuan yang digunakan untuk mengukur jumlah sinar X diambil dari namanya Röntgen. Dia adalah ilmuwan pertama dalam sejarah yang mendapatkan penghargaan Nobel dalam bidang fisika tanpa mematenkan penemuannya dan menghadiahkannya kepada semua orang. Ini membuat beberapa pencari peluang memanfaatkan penemuan Röntgen untuk mencari untung. Mereka membuka kantor medis tempat semua orang bisa mendapatkan gambar kerangka tubuh. Salah satu koran saat itu menerbitkan artikel yang mengklaim sinar X dapat mengubah timbal menjadi emas. Meski sinar X tidak seajaib itu, dokter di seluruh dunia segera mengapresiasi penemuan Röntgen yang berharga. Mereka mulai menggunakan mesin sinar X untuk mendiagnosis patah tulang sejak tahun 1896.
lebih dari 100 tahun telah berlalu sejak sinar X ditemukan pada 1895, tapi ini masih diakui sebagai salah satu penemuan terbesar di dunia medis. Sinar X dapat mendiagnosis berbagai penyakit serius dengan mudah dan tepat. Sulit dibayangkan memang, tapi sebelum sinar X ditemukan, para dokter sama sekali tak punya cara untuk melihat bagian dalam tubuh manusia tanpa operasi. Tentu saja, ini membuat proses perawatan menjadi lebih sulit dan beberapa penyakit tak bisa didiagnosis secara bersamaan. Itu sebabnya, pasien tak bisa terlalu mengandalkan obat pada saat itu, dan dokter tak bisa menjamin apapun. Mesin sinar X sudah makin canggih sejak saat itu, tapi prinsip kerjanya masih sama. Hingga pada pertengahan abad ke-20, sinar X dinyatakan tidak sepenuhnya aman akibat paparan radiasinya. Efeknya berbeda pada setiap bagian tubuh yang berbeda. Hitungan kasarnya, jumlah radiasi yang kamu dapat dari fluoroskopi dada sama dengan jumlah yang kamu dapatkan saat berjalan kaki selama 10 hari. Jumlah radiasi fluoroskopi pada tangan sama dengan jumlah radiasi saat berada di jalanan selama 1 hari. Jumlah radiasi sinar X pada perut sama dengan jumlah radiasi yang kita terima selama 3 tahun dalam kehidupan sehari-hari. Meski begitu, fluoroskopi tetaplah metode unik dan berguna untuk membantu mendiagnosis penyakit dengan tepat, tapi hanya bisa digunakan jika benar-benar dibutuhkan. Ada satu alasan lain kenapa kamu tidak perlu khawatir terhadap sinar X. Kita menerima radiasi lebih banyak saat beraktivitas sehari-hari. Matahari adalah sumber radiasi terbesar yang mencapai kita dari luar angkasa. Kita terlindungi dengan baik dari radiasi berlebih berkat medan elektromagnetik dan atmosfer, tapi sebagian tetap bisa menembusnya. Makin tinggi kita berada, makin banyak radiasi yang kita terima. Tapi, ini tak berbahaya bagi kita. Tubuh kita telah beradaptasi terhadap radiasi. Seabad terakhir ini, sinar X tak hanya digunakan untuk pengobatan. Bandara juga memanfaatkan kehebatannya. Mereka menggunakan sinar X tidak hanya pada koper penumpang, tapi juga pada paket yang dikirim melalui kantor pos. Sebelum paket dan surat dimasukkan ke pesawat, mereka harus melewati mesin radiografi yang menunjukkan isinya melalui layar. Jika pegawai melihat sesuatu yang mencurigakan atau terlarang di dalam paket, mereka akan mengeluarkannya dari pesawat. Pesawat juga dipindai melewati sinar X. Proses ini membantu kita menemukan retakan kecil dan goresan di badan pesawat. Retakan-retakan tersebut tak bisa dilihat oleh mata manusia, tapi bisa berakibat fatal jika tidak diperbaiki. Penggunaan sinar X yang paling aneh adalah saat para ahli lukisan mengevaluasi keaslian sebuah karya seni. Metode ini digunakan pertama kali 70 tahun lalu dan masih dapat diandalkan hingga saat ini. Meski gambar asli dan salinannya terlihat sama, sinar X akan menunjukkan mana yang palsu. Sinar X membantu melihat bagaimana seniman menggoreskan warna pada kanvas, teknik yang dia gunakan, dan berapa lapis cat yang ada di kanvas tersebut. Semua ini membuat para profesional bisa membedakan karya seni asli dari salinannya dengan mudah. Kini, sinar X juga digunakan secara luas dalam bidang arkeologi. Saat mereka menemukan sebuah gulungan di Pompei, kondisinya sangatlah rapuh. Jadi, segala upaya untuk membukanya bisa merusak gulungan itu selamanya. Tapi, sinar X memungkinkan mereka membaca tulisan di dalam gulungan itu tanpa membukanya. Ini merupakan contoh unik metode fisika yang digunakan secara luas di kehidupan sehari-hari. Hey, jika kamu mempelajari hal baru hari ini, tekan tombol suka pada video ini dan bagikan kepada teman. Berikut beberapa video menarik lain yang pasti kamu suka. Tinggal klik video di salah satu sisi layar dan tetaplah di sisi terang kehidupan.